Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya semangat ya di pagi hari ini. Boleh ini nggak apa namanya on cam nggak buat sesi dokumentasinya? Nanti di akhir aja Oh deh nanti Kak, aja di akhir. ininya fotonya. Oke. Selamat datang di pelatihan Langsung psiko. lanjut aja. Oke. Selamat datang di pelatihan psikoedukasi hari ini dengan tema keluar dari labirin hubungan toksik dengan berpikir positif dan self-love. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri sebagai MC pada pelatihan pagi ini. Nama aku Novi Rismayanti, mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Dan ada narasumber kita hari ini, Nuning Afi, rekan saya juga, mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing agar dilancarkan acara hari ini dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pelatihan hari ini. Izin share screen ya, Kak Afi. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih kepada Kak MC Kak Novi ya udah membantu untuk membuka acara pada pagi hari ini. Ini mohon maaf ya nanti kalau misalkan saya tiba-tiba off cam, soalnya sinyalnya susah kalau untuk on cam. Gimana nih, terima kasih ya untuk semuanya yang udah hadir nih. Buat teman-teman semuanya, udah menyempatkan waktunya di hari Minggu yang harusnya masih rebahan dan mungkin harusnya weekend ya kan. Tapi kalian masih menyempatkan waktu untuk join di acara pelatihan pada pagi hari ini. Semoga nanti kita sama-sama belajar dan bisa diambil sedikit, paling tidak kita bisa menemukan solusi atau mungkin tips dari pelatihan kali ini mengenai topik keluar dari labirin hubungan toksik dengan berpikir positif dan self love seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita langsung mulai saja karena tadi kan waktunya udah kepotong ya, harusnya tadi jam 9 mulai tapi emang tadi ada kendala juga ya, belum pada join. Ya, kayak gitu. Sekarang langsung aja mulai untuk mempersingkat waktu masuk ke bagian inti. Langsung dilanjut slide-nya Kak, boleh dilanjut? Ya. Sudah? Belum? Nah, udah. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama nih. Apa sih hubungan toksik itu? Pasti kalian semua sudah tidak asing dong dengan kata-kata toksik. Karena pada zaman sekarang ini tuh banyak sekali hubungan-hubungan percintaan yang mereka merasa hubungannya itu kurang sehat seperti itu. Maka dari itu kita kenali dulu nih hubungan toksik itu seperti apa. Kita sebagai para remaja ataupun dewasa awal ya, yang usianya mungkin 20 sampai batas 25 gitu ya, yang belum menikah gitu. Kita pasti sedang mengalami di mana kita membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang seperti itu. Karena kasih sayang dan cinta ini menjadi pemicu individu untuk menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenisnya. Namun pada kenyataannya nih ya, kita mendambakan hubungan yang baik, hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, yang penuh kebahagiaan. Tapi pada realitanya tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu. Dan pada realitanya masih banyak di antara
mereka-mereka atau bahkan kita-kita yang masih terjebak di hubungan yang toksik, baik disadari maupun tidak disadari. Karena pada dasarnya ketika kita menjalin hubungan yang toksik itu, uh, kita itu sebenarnya nggak mesti sadar kalau hubungan kita itu toksik seperti itu. Ataupun kita sadar, tapi kita tetap stay di hubungan itu. Karena apa? Karena ada rasa takut, takut ditinggalin, takut takut nanti setelah jomblo nih mau ngapain nih. Pokoknya rasa takut-takut itu yang akhirnya kita bertahan di hubungan tersebut. Lanjut, Kak. Nah, masuk yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke bagian solusi nih, bagian ke tips-tipsnya, kita tuh harus wajib kenali dulu yang namanya toksik itu apa. Tadi kan sekilas info nih tentang hubungan toksik. Kalau yang sekarang kita harus tahu nih, toxic relationship itu apa. Toxic itu pada hubungan percintaan itu merupakan sebuah hubungan yang terjadi antara dua individu atau lebih dengan tidak saling menguntungkan. Jadi hubungan toksik itu di mana ketika kedua belah pihak merasa hubungannya itu tidak adanya apa ya, tidak sama-sama menguntungkan. Jadi mereka hanya sekedar menjalani hubungan yang di dalamnya itu tidak sehat seperti itu. Toksik itu yang kayak gimana sih? Toksik itu banyak. Mungkin di antara kalian ada yang menganggap bahwa hubungan toksik aku tuh ya aku diselingkuhin berkali-kali nih, atau mungkin hubungan aku toksik banget nih, komunikasinya jelek, atau mungkin ada yang keras kayak gitu. Pokoknya banyak ya hubungan toksik seperti apa itu jenisnya banyak banget seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, sebelum masuk ke solusinya, kita lihat salah satu cuplikan video tentang hubungan yang toksik itu. Kita tonton bareng-bareng. Terus kalian coba pahami nih maksud dari videonya itu kayak gimana. Kamu gak bisa dong nyuruh aku berhenti dari kerjaan ini. Aku suka banget kerjaan ini, dan masalah kita gak ada hubungannya sama teman-teman. Ya bodo amat, bodo amat. Aku gak peduli. Soal ketemu sama nenek kamu, kita bisa atur lagi waktunya. Besok aku ikut ke airport ya. Kak Alfi? Ya, itu tuh. Ya, videonya tadi macet ya, Kak? Hah, enggak kok, udah. Perlu diulang lagi. Udah. Gimana? Berhenti dari kerjaan ini. Aku suka banget kerjaan Oke, ini. kayak gini. Masalah kita gak ada hubungannya sama teman-teman. Ya, langsung aja dari video itu. Udah, Kak, di aja. Udah cukup. Nah, setelah kita melihat salah satu cuplikan video itu termasuk hubungan yang toksik. Karena apa? Karena dilihat dari cara dia bicaranya, dari komunikasinya mereka itu kelihatannya itu udah nggak sehat seperti itu. Itu salah satu bentuk atau contoh hubungan yang toksik. Ya kayak gitu. Pokoknya hubungan toksik itu biasanya muncul dari komunikasi yang buruk, kemudian tidak adanya saling pengertian satu sama lain, dan mungkin keduanya itu tidak merasa apa namanya. Jadi mereka tuh kayak hidup masing-masing, dua kepala jadi satu, tapi itu nggak nyatu gitu. Dan karena rasa takut itu, jadi mereka tetap bertahan seperti itu. Terus apa sih yang menyebabkan hubungan toksik itu? Nah, itu tadi terjadinya hubungan yang toksik itu biasanya dipicu oleh kurangnya support dan komunikasi antara satu sama lain, dan membandingkan satu hal dengan hal lainnya yang dapat mempengaruhi kepribadian itu sendiri seperti itu, sehingga nanti timbulnya traumatis dari dalam diri, dan bahkan itu akan sulit banget untuk beradaptasi lagi ke depannya seperti itu. Lanjut, Kak. Terus masuk ke bagian faktor terjadinya hubungan toksik. Nah, faktor terjadinya hubungan toksik ini, yang pertama itu biasanya dari pola asuh keluarga yang kaku, keras, dan cenderung otoriter.
Kenapa seperti itu dan kenapa pola asuh itu penting? Karena ketika orang tua selalu membatasi apa yang anak suka atau mungkin apa ya bahasa kita tuh orang tua terlalu ngekang sama anak gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan apa namanya si anak itu merasa gimana ya kayak merasa terkurung juga nggak sih karena apa-apa tuh selalu diatur sama orang tuanya seperti itu. Jadi ketika dia menjalin sebuah percintaan, dia tuh juga cenderung mengikuti perilaku orang tuanya karena dia juga bisa menilai apa yang diterapkan kedua orang tuanya, ya dia contoh, dia tiru seperti itu. Terus yang kedua adalah pergaulan yang buruk dengan teman sebaya. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh besar ya bagi hubungan-hubungan yang toksik ini. Karena apa? Karena ketika kita memiliki teman yang memang agak kurang baik ya, itu juga dapat berpengaruh seperti itu. Terus yang ketiga adalah kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya ini berpengaruh dengan hubungan toksik? Ya, karena adanya kurang percaya diri ini biasanya ketika dalam hubungan merasa selalu kurang atau mungkin kita sebagai perempuan ya merasa aku gimana ya aku kayak gini atau misalnya aku kurang cantik aku nggak baik buat dia apa gimana ya pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitu yang membuat dirinya dia tuh kurang percaya diri, kurang yakin seperti itu. Atau mungkin ketika dia ingin keluar nih dari zona itu, dia nggak yakin karena, aduh nanti kalau misalnya aku keluar, terus aku gimana? Aku bisa dapet cowok yang kayak gitu atau paling nggak kan setiap hubungan pasti ada sisi baik dan buruknya ya, walaupun dia hubungannya toksik tapi pasti ada sisi positifnya. Jadi ketika dia ingin keluar, pasti dia pikirannya nanti kalau misalnya aku bisa keluar dari hubungan ini, aku bisa dapetin cowok yang baiknya kayak dia nggak ya, kayak gitu. Padahal dia udah jelas-jelas misalkan selingkuh nih, cuman karena mungkin dia waktu awal tuh manis, baik gitu. Mungkin hal-hal itulah yang bisa membuat hatinya dia luluh jadi nggak bisa keluar gitu. Padahal dia udah diselingkuhin nih, tapi ya dia tetap mau bertahan karena mungkin dia takut kalau mau keluar tuh nggak dapet cowok yang mungkin baiknya sama nih kayak dia di awal gitu. Terus yang berikutnya, Kak hilang Kak. Oh, sebentar. Dah, yang berikutnya itu komunikasi yang buruk. Nah, komunikasi yang buruk tadi udah saya singgung ya di awal. Komunikasi yang buruk itu ya ketika keduanya itu tidak adanya saling obrolan gitu karena yang namanya hubungan itu 90% itu atau bahkan 99% malah ya itu isinya tuh ngomong. Kalau 1%-nya itu paling cinta. Jadi kalau dalam komunikasinya buruk dalam hubungan itu pasti akan membuat sebuah hubungan itu tidak sehat seperti itu. Yang berikutnya itu saling benci satu sama lain. Saling benci satu sama lain itu biasanya terjadi ketika ada yang nggak disukain di antara kita, tapi kita tuh diem gitu, kita nggak ngomong gitu, kita nggak bilang ke pasangan kita apa yang nggak kita sukain itu kita diem, kita pendem, jadi sama-sama kita memendam apa yang kita rasakan gitu. Sebaiknya kalau misalkan kita mempunyai gimana ya unek-unek pikiran kita atau mungkin ada suatu nggak kecocokan di antara kita, harusnya kita itu obrolin gitu, jangan malah benci satu sama lain dan akhirnya sama-sama diam seperti itu. Dan yang terakhir adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik ini udah ibaratnya udah fatal ya untuk hubungan yang toksik ini karena kekerasan fisik ini biasanya timbul ketika si hubungan itu sedang berantem biasanya seperti itu atau mungkin emang dari watak dan perilakunya dia atau mungkin dari gimana ya dari kecil dia udah merasa gimana bisa mencontohkan ya ada trauma kayak gitu dari orang tuanya mungkin jadi sehingga dia itu melakukan kekerasan kepada pasangannya kayak gitu. Lanjut Kak.
Ini slide ke-7. Oke, sebelum masuk ke slide ke-7, silakan Kak Novi nih mungkin Gimana nih? bisa disimpulkan. Iya. Gimana nih teman-teman, masih semangat? Boleh kasih reaksinya dong, reaksinya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu kan penyebab hubungan toksik itu apa saja. Nah, sekarang gimana nih? Gimana sih cara untuk keluar dari hubungan toksik itu? Saya kembalikan kepada Kak Afi ya. Silakan Kak Afi. Kak Afi. Ya loh Kak, maaf. Masih iya. di mute ya. Iya. Oke, langsung lanjut ya. Masuk ke bagian intinya nih. Lalu upaya apa nih yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar dari labirin hubungan yang toksik ini? Kenapa? Masih sayang nih? Atau mungkin takut ditinggalin? Ayolah guys, kita run dari hubungan yang toksik. Kita nggak bisa bertahan di hubungan yang kayak gitu. Capek Move on. beneran. Move on ya Kak. Ya, Kita move harus on move ya, kita on. move on ya, kita bangkit. Kita harus bisa mencintai diri kita. Jangan mau bertahan di hubungan yang beracun. Nah, dari sini nih pentingnya kita paham akan pikiran positif dalam diri. Mengapa demikian? Nah, di dunia ini itu tidak ada yang tidak mungkin selain memulai dengan pikiran yang positif. Seperti itu. Karena berpikir positif ini juga akan melahirkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang lebih semangat untuk menjalani hidup. Karena apa? Karena jiwa yang positif akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, maka kita akan mendebarkan suasana negatif pula. Seperti itu. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu tergantung dari pola pikir kita, apa yang ada dalam pikiran kita, seperti itu. Ketika kita berusaha untuk berpikir positif, maka semuanya juga akan berjalan positif. Dan sebaliknya, ketika kita berpikiran negatif, percaya atau nggak percaya, ketika kita mengalami sebuah keraguan, pasti hal itu akan terjadi. Ibaratnya gini, oke, kita nggak bisa menghilangkan yang namanya pikiran negatif dalam otak kita. Tapi kita bisa mengganti. Ingat ya, bukan menghilangkan tapi mengganti pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif. Karena batu baterai aja kalau nggak ada plus minusnya itu nggak nyala gitu. Jadi kita nggak bisa ngilangin pikiran negatif seperti itu. Yang ada kita harus bisa mengganti. Jadi ketika kita sedang berpikir negatif nih, kita harus cepat-cepat mengganti. Contoh sepelanya gini, ini contohnya di luar topik ya. Misalnya hari ini kalian mau jalan nih hari Minggu ya kan, mungkin mau jalan-jalan atau ada yang mau ngedate nih sama cowoknya. Terus pagi-pagi kalian bangun tidur pikirannya kayak gini. Aduh, pagi ini hujan. Terus nanti aku kalau di jalan naik motor sendirian rame hari Minggu. Terus aku kalau kepleset jatuh gimana? Terus nanti terus kalau udah capek-capek ternyata cowok aku masih tidur gimana? Atau pokoknya pikiran-pikiran itu kamu muncul ketika kamu bangun tidur. Terus percaya atau nggak percaya, yang ada kali itu nggak bakal mood kemana-mana. Dan pada akhirnya bisa jadi hal-hal negatif itu terjadi dalam diri kalian. Seperti itu. Karena hal ini juga sering terjadi ya. Bahkan saya sendiri juga sering kayak gitu. Kalau misalkan mau ngerjain tugas aja nih kalau di kampus, pagi-pagi bangun, aduh aku males banget, pasti aku nggak bisa ngerjain ini, pasti susah nih. Aduh gimana ya, ya bener dong, siang-siangnya mager lah, nggak jadi ngerjain lah, atau mungkin pas ngerjain ternyata dapat nilainya jelek lah. Ya itu tadi, karena pikiran negatif kita. Karena otak kita selalu dikuasai sama pikiran negatif-negatif. Sama halnya dengan hubungan percintaan kita. Kita harus bisa mengafirmasikan hal-hal yang positif ke dalam diri kita. Gampang kok, kita berpikir positif itu gratis, nggak bayar. Kita cukup membayangkan hal-hal yang mungkin menurut kita
bahagia gitu. Kita membayangkan suatu hal, misalkan dalam hubungan toksik nih, kita berpikirnya kayak gini aja, aduh gimana ya, aku nggak bisa nih bertahan di hubungan yang kayak gini, kalau misalnya aku keluar bisa nggak ya, aku harus bisa nih, aku harus bisa. Pokoknya kalian harus terabas, ketika kamu berpikir negatif, kamu harus terabas, kamu harus ganti, aku pasti bisa kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya muncul lagi nih pikiran negatif, terus kalau misalnya nanti aku keluar, aku nggak punya siapa-siapa dong, aku nggak bisa kemana-mana bareng lagi dong. Kamu harus ganti, aku setelah keluar dari hubungan ini, aku setelah putus dari cowok aku yang kayak gini, berarti aku harus bisa dapetin yang lebih. Berarti aku harus bisa lebih menunjukkan sikap kalau aku tuh bisa lebih bahagia tanpa kamu, kayak gitu. Kamu harus ganti pikiran-pikiran yang kayak gitu. Nah, itu nggak berlaku untuk satu hari aja. Kalian harus terapin di setiap langkah kalian, seperti itu. Jadi mengafirmasikan hal yang positif ini itu mudah sebenarnya. Karena kalau ketika kita membayangkan sesuatu itu pasti kalian bahagia kan, walaupun itu ibaratnya hanya di dalam angan-angan, tapi seenggaknya ketika kita berpikir positif itu membuat pikiran kita atau hati kita menjadi lebih tenang, seperti itu. Boleh dilanjut, Kak? Nah, lalu apa sih keuntungan dari berpikir positif itu? Nah, yang pertama itu dapat mengatasi stres. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Kok bisa mengatasi stres? Iya, karena berpikir positif itu dapat membantu kita dalam mengatasi situasi stres. Ketika kita dapat mengabaikan pikiran yang negatif dengan yang tadi mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, kemudian mengurangi kecemasan dan hingga kita bisa mengurangi yang namanya stres. Nah, kemudian ketika kita mengembangkan sikap positif ini, kita juga bisa mengontrol hidup kita menjadi lebih baik. Tadi yang saya bilang tadi, ketika kita bisa mengganti pikiran yang negatif itu, mesti kita akan merasa lebih nyaman, kita lebih tenang. Jadi yang tadinya nggak mood juga pasti kita mood, seperti itu. Yang kedua yaitu menjadi lebih sehat. Loh, apa hubungannya berpikir positif kok menjadi lebih sehat? Iya, karena apa yang sedang kita pikirkan secara langsung itu dapat mempengaruhi tubuh dan cara kerja kita. Misalnya sebagai informasi, orang yang berpikir negatif itu lebih mudah kena depresi, seperti itu. Yang ketiga adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini ketika kita berpikir positif, kita itu jadi lebih percaya diri. Karena apa? Karena kita itu tidak terus-terusan berpikir untuk menjadi diri orang lain. Kita nggak selalunya iri dengan orang lain atau orang-orang yang di sekitar kita, seperti itu. Kadang timbulnya kurang percaya diri ini itu ketika kita melihat apa yang dimiliki orang lain, seperti itu. Yang keempat adalah bisa mengambil keputusan dengan benar atau keputusan yang benar. Jadi ketika kita berpikir positif, kita dapat mencegah atau seenggaknya kita itu bisa mengambil keputusan kita bisa mencegah kita mengambil keputusan yang salah, seperti itu. Karena ketika kita berpikir positif itu membuat kita dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Karena kita nggak ada pikiran ragu lagi, kayak gitu. Terus yang kelima adalah meningkatkan fokus. Fokus ini yaitu ketika kita menghadapi sebuah masalah nih. Jadi kita nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang energi untuk terus-terusan berpikir yang negatif. Yang keenam adalah memiliki banyak teman. Kenapa memiliki banyak teman? Saat berpikir positif, kita itu akan menarik perhatian dari orang-orang sekitar kita. Dan ketika orang tersebut dengan mudahnya dekat dengan kita itu, mereka juga merasa nyaman. Karena apa? Karena pikiran kita yang positif. Jadi orang tuh seneng gitu. Misalnya kita berteman dengan orang yang malas aja deh contohnya. Pasti kita ikutan malas kan? Yaitu pengaruh negatif pertemanan itu juga kurang baik ya menurut saya. Karena peran lingkungan itu juga penting seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah menjadi pemberani. Awal dari ketakutan itu sebenarnya timbul dari pikiran negatif loh.
percaya atau nggak percaya, kita takut itu karena pikiran negatif kita sendiri. Sebenarnya kita itu punya kemampuan, kita punya kelebihan, dan kita itu punya potensi diri. Tapi apa? Karena kita sendiri yang membatasi potensi yang ada dalam diri kita. Kayak gitu. Kita tuh jadi takut, kita nggak berani. Itu karena diri kita sendiri, karena kita membatasi diri kita seperti itu. Harusnya kalian itu bisa menunjukkan, kalian harus bisa memperlihatkan kemampuan dan kekurangan kalian. Kalian harus tahu apa yang ada dalam diri kalian itu apa aja, kekurangannya apa aja, kelebihannya apa aja, dan hal itu yang membuat kalian berani seperti itu. Terus sikap positif itu akan melahirkan sikap berani itu ketika kalian menghadapi sebuah tantangan dalam hidup. Dan yang terakhir adalah hidup lebih bahagia. Karena apa? Sikap percaya diri tadi juga membuat kita itu gimana ya, nggak kepikiran bahwa ingin menjadi orang lain itu tadi. Karena kadang kan kita kalau ngelihat orang yang mungkin lebih dari kita pasti timbul pikiran aku pengen nih kayak dia, atau aku pengen nih bisa kayak dia, kayak gitu. Nah, jika kita memiliki pikiran yang positif itu tadi, kita pasti akan selalu merasa bahagia, pikirannya damai, kemudian tubuh kita juga pasti sehat karena nggak kalah otak kita selalu pikirannya negatif terus seperti itu. Terus masuk ke slide berikutnya nih Kak. Nah, jadi tadi ya salah satu solusi dari sekian pertanyaan orang-orang gimana sih caranya keluar dari hubungan yang toksik? Yaitu tadi yang pertama adalah berpikir positif. Kalian harus ingat dan kalian harus bisa memahami pentingnya berpikir positif dalam diri kalian ya. Dan caranya gimana sih? Ya tadi, kalian itu caranya mudah dengan mengafirmasikan hal-hal yang positif dalam diri kalian. Kalian tiap hari renungi, kalian resapi, kalian ubah pikiran-pikiran yang negatif kalian menjadi pikiran yang positif. Itu salah satunya adalah berpikir positif ya, untuk bisa keluar dari hubungan yang toksik tadi. Terus setelah berpikir positif gimana? Kita kenali makna self love yang sesungguhnya dalam diri. Self love itu bukan berarti kita harus memenuhi apa yang kita inginkan. Itu bukan ya, itu bukan. Itu self love itu nggak semua yang kita inginkan tuh harus terpenuhi, itu beda. Jadi self love itu ketika kita mampu menerima apa yang ada dalam diri kita, bahkan seluruh kondisi hidup, kondisi dalam diri kalian, senang, sedih, dan kita tuh bisa bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Itu namanya self love. Nah, adanya self love dalam diri ini itu dapat membuat kita lebih bisa mengapresiasi dalam diri gitu. Nah, kondisi ini juga termasuk kebiasaan kita untuk menjaga kesehatan diri kita ya, untuk gaya hidup yang lebih positif. Intinya, topik kali ini itu lebih ke hal-hal yang positif. Berpikir positif, terus kita bisa mengembangkan self-talk yang positif. Pokoknya intinya tentang hal-hal yang positif seperti itu. Terus penerapan self love ini diri sendiri dengan apa adanya yang tadi ya. Terus menerima seluruh kondisi hidup itu apa aja. Itu tadi yang pertama senang, sedih, bisa bertanggung jawab. Pokoknya bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan seperti itu. Lanjut Kak. Belum ganti Kak, coba. Sudah? Masih belum ya? Oh ya udah baru. Udah masuk. Nah, terus gimana nih kalau misalnya timbul pertanyaan dari kalian, self love, aku susah nih buat self love karena aku kurang percaya diri, aku tuh orangnya takut, aku tuh orangnya nggak berani gitu. Nah, di sini nih yang akan dibahas cara menerapkan self love dalam diri kalian. Yang pertama itu mendorong sikap percaya diri atau self esteem. Nah, dalam urusan menjaga kesehatan mental ini perlu ya yang namanya kepercayaan diri. Itu merupakan suatu kewajiban yang penting. Karena secara umum yang dimaksud self esteem ini ketika
gimana ya, bagaimana cara seseorang itu melihat serta menerima syarat dirinya sendiri, termasuk pada hal-hal yang menaikkan rasa percaya diri itu tadi. Nah, ketika kita bisa melaksanakan self-love dengan baik, self-esteem ya seseorang itu juga akan ikut bertambah. Tidak hanya itu juga, ketika perilaku mencintai diri sendiri itu juga menghasilkan pribadi kamu yang lebih mudah dalam mengatasi stres, serta lebih tegar menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kemudian, rasa percaya diri ini juga merupakan suatu kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri, yaitu ketika kita mampu menerima diri dengan apa adanya, seperti itu. Kemudian, mengerti seperti apa diri kita, terus hingga kita percaya bahwa diri kita itu dapat melakukan berbagai macam hal dengan baik. Yang tadi saya singgung di awal, kita itu sebenarnya punya kelebihan, punya kekurangan, dan kita itu punya potensi diri, tapi kadang kita sendiri yang membatasi akan hal itu. Nah, sebenarnya kita itu tidak perlu membatasi diri kita, karena kita sebenarnya itu bisa melakukan hal-hal dan berbagai macam kegiatan dengan baik. Sebenarnya kita mampu, cuman kita yang membatasi diri, seperti itu. Terus yang kedua, kenali diri dengan lebih dekat. Loh, gimana dong cara kenal diri kita? Ya kita tanya pada diri kita sendiri, kita self talk ya, kita ngomong sendiri gitu, kita kenali tadi kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, tujuan hidup aku itu untuk apa sih? Aku hidup itu, mimpi aku itu apa gitu, terus aku hidup tujuannya itu apa, terus mimpi yang ingin diraih apa, ketakutan terbesar dalam diri kita itu apa, pokoknya hal itu yang perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, ambil keputusan dengan percaya diri. Mengambil keputusan besar itu memang membutuhkan banyak pertimbangan. Karena itu, tak sedikit orang yang sering merasa ragu untuk membuat sebuah keputusan, termasuk keputusan terhadap hidupnya sendiri. Nah, self-love ini dapat kamu latih ketika kamu sedang mengambil keputusan sendiri. Gimana caranya? Jangan ragu. Kamu jangan ragu dengan keputusan kamu sendiri. Dan kamu itu harus yakin bahwa keputusan yang kamu pilih adalah keputusan yang paling baik dalam diri kamu. Sama halnya dengan hubungan yang toksik itu. Ketika kamu yakin, ketika kamu keluar dapat lebih dari itu, ya kamu harus putuskan, kamu harus bulatkan tekad kamu untuk keluar. Kalian nggak bisa bertahan di hubungan yang nggak ada untungnya buat kalian, seperti itu. Gimana? Aku masih takut, aku masih ragu. Ya kalian pelan-pelan, kalian ngomong sama diri kalian, kalian renungi, pokoknya aku harus bisa, aku harus bisa. Jadi pelan-pelan, emang semuanya itu enggak selamanya instan, ya kan? Harus pelan-pelan, harus ada prosesnya, step by step, seperti itu. Terus yang berikutnya, kenali ketakutan, bukan menjauhinya. Tadi, sama yang aku bilang, kita tuh kalau misalnya ngerasa takut, kita tuh jangan lari, kita malah jangan membiarkan, apalagi kalau kita membiarkan rasa takut itu terlalu lama. Kamu tuh harus bisa mengatasi rasa takut yang ada dalam diri gitu. Karena ketika kita bisa mengenali rasa takut, kita itu akan lebih mampu berusaha meringankan beban serta rasa cemas yang kita timbulkan tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga circle pertemanan dengan orang yang positif. Ini juga udah dibahas di awal ya, pertemanan yang negatif dan positif itu harus kita filter, harus kita bisa pilah-pilah ya, mana yang baik, mana yang buruk. Dan lingkungan yang negatif itu dapat membuat kita itu susah melakukan self-love. Loh, kenapa? Karena penerapan self-love itu mampu dimulai dengan menjaga circle pertemanan dengan orang-orang yang memberi dampak positif, kayak gitu, teman yang baik atau mungkin yang bisa membangun kita dalam sifat yang baik, yang selalu mendorong kita untuk hal-hal yang baik, selalu mendukung di setiap pilihan kita yang baik, dan kita itu bisa lebih gimana ya, lebih bisa nyaman aja sih kalau misalnya kita punya temen yang auranya positif, pasti kita merasa nyaman, kita nggak merasa takut, dan bahkan kita tuh selalu percaya diri loh. Dan hal-hal itu
Memang susah ya, karena pertemanan pada saat ini juga kebanyakan teman-teman kita toksik. Maka dari itu, kita harus bisa menjauhi atau kita run dari circle yang negatif. Karena itu juga dapat menghambat diri kita untuk menerapkan self love seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, ini udah selesai materinya, dan di sesi akhir ini mari kita renungkan sama-sama dan kita dengarkan sama-sama video ini terkait tentang pentingnya berpikir positif dan self love. Kalian bisa terapkan hal ini di setiap hari, atau mungkin kalian bisa challenge 30 hari mendengarkan video ini. Jadi nanti buat kalian yang mungkin ingin melakukan, ini bukan terapi sih sebenarnya, kayak teknik relaksasi ya Kak Novi ya. Sebenarnya untuk bisa menenangkan diri kita sendiri gitu ya. Ini aku mau ngasih challenge buat kalian selama 30 hari, kalian dengerin video ini setiap bangun tidur atau mau tidur. Dan kalian rasakan, kalian bayangkan betapa pentingnya berpikir positif dan self love ini dalam diri kalian. Jadi, ketika kita akan menentukan sebuah keputusan untuk keluar dari hubungan yang toksik, kita tidak takut, kita berani, dan kita percaya diri. Dan gak usah khawatir, berpikir positif itu gratis. Dan berpikir positif itu mudah. Pokoknya, tips dari aku pada pelatihan kali ini itu hanya 2. Keluar dari hubungan yang toksik itu dengan cara berpikir positif dan self-love. Kita dengerin sama-sama dan kita resapi sama-sama. Silakan Kak diputar. Saya bersyukur bisa membuka mata saya hari ini. Saya bersyukur atas kesempatan lain untuk menjalani hidup saya dan untuk awal yang baru. Saya bersyukur bisa merasakan nafas di paru-paru saya dan di detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan dalam 24 jam ke depan. Saya menyambut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Saya memilih untuk memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Saya mengingatkan diri sendiri tentang seberapa jauh saya telah datang dan percaya bahwa saya masih bisa menempuh jarak dengan tujuan atau visi yang ada dalam pikiran saya. Saya bersyukur untuk orang-orang dalam hidup saya, mereka yang telah mendukung, mereka yang telah mengajari. Saya luangkan waktu untuk mengingat semua hal kecil dan besar yang mereka lakukan untuk saya. Saya bersyukur dengan semuanya. Untuk nafas, makan, dan bergerak. Saya bersyukur atas apa yang saya berikan pada diri saya. Waktu sendiri. Klarifikasi pikiran saya. Dan diri saya. Dan untuk melanjutkan keberanian saya. Saya harus melakukan apa yang terasa benar daripada mengikuti orang banyak. Seimbang dalam mendengarkan orang lain dan mendengarkan diri sendiri. Menyeimbangkan pemikiran rasional dan panduan intuisi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk menggunakan waktu saya dengan baik, untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan saya dengan baik, untuk bekerja mendapatkan yang terbaik yang saya bisa, untuk melanjutkan tujuan saya, untuk tetap kuat dan mengabaikan gangguan, untuk membiarkan hal-hal negatif lainnya
Nah, itu tadi videonya gimana nih? Kalian udah ada sedikit gambaran gak nih? Gimana ya? Ada sedikit, apa ya Kak? Ini dibantu nih kayak mesti sedikit titik cerah ya buat kalian betul. itu bisa, ya betul, seperti itu. Jadi dari video itu kita itu bisa menjadi lebih damai pikirannya, seperti itu. Jadi dari sekian pertanyaan-pertanyaan dari kalian-kalian yang merasa hubungan kalian toksik, itu tadi dengan cara berpikir positif dan self love kalian terapkan dalam diri kalian, kalian itu bakal bisa lebih bersyukur, lebih bisa mencintai diri kalian sendiri, lebih percaya diri, kalian gak takut lagi, dan kalian juga pasti bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik ke depannya. Jadi buat kalian yang benar-benar ingin keluar dari zona toksik kalian, jangan ragu. Percaya, kalian itu bisa dan kalian itu mampu. Hanya saja kalian yang membatasi diri kalian. Dan pokoknya kalian jangan lupa terapkan hal-hal yang positif dalam diri kalian. Afirmasikan hal-hal yang positif. Dan ingat, mencintai diri sendiri itu lebih berarti daripada memiliki hubungan yang sama-sama tidak memiliki arti. Seperti itu. Dan itu tadi materi yang mungkin ya bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau mungkin dalam penyampaiannya terlalu cepat atau mungkin kalian kurang paham, mohon dimaafkan ya, karena di sini saya juga masih belajar dan Kak Novi juga sama-sama masih belajar. Pokoknya buat kalian semangat terus yang ingin keluar dari hubungan yang toksik itu, kalian percaya kalian itu bisa, seperti itu. Dan sesi terakhir itu sesi tanya jawab, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau sharing cerita atau pengalaman kalian, atau ada di antara kalian yang berani angkat tangan, cerita, sharing hubungan kalian, silahkan. Untuk pertanyaan saya batasi 2 saja karena waktunya juga sudah melebihi batas ya. Kalian bisa tuliskan di kolom chat. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Afi. Mungkin untuk pertanyaan nanti bisa di kolom chat ya Kak. Ditulis di kolom chat. Tapi sekarang saya pengen tahu deh, ini kan dari tadi nih teman-temannya pada di mute dan tidak ada video. Saya boleh minta reaksinya nggak? Tepuk tangan atau love gitu untuk Kak Afi nih untuk hari ini. Oh, terima kasih Kak Wahidatul, terima kasih Kak Estalia, terima kasih Kak Arsi. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih untuk reaksinya juga. Terima kasih juga Kak Afi. Jadi sudah tahu kan cara gimana sih keluar dari labirin hubungan toksik ini? Biasanya hubungan toksik itu berawal dari kekurangan percaya diri ya Kak Afi ya. Tadi Kak Afi sudah bicarakan juga, ataupun pola asuh yang terbawa yang akhirnya menjadi traumatik. Jadi ketika berhubungan akhirnya ke bawah-bawah gitu kan, dengan pola asuh yang otoriter tadi, dan komunikasi yang buruk dan juga pikiran-pikiran negatif satu sama lain yang membanding-bandingkan akhirnya menjadi komunikasi buruk dan menjadi hubungannya itu toksik. Maka dari itu dengan berpikir positif kita bisa meningkatkan percaya diri, menjadi fokus, berani, dan bisa mengambil keputusan yang benar. Setelah itu kita bisa mengenali diri sendiri dan mengerti apa makna dari self-love. Dengan penerapan self-love bisa membuat kamu menerima diri sendiri dengan apa adanya dan membuat kamu mengapresiasi atau menghargai diri sendiri. Jadi jangan sampai kita berada di labirin hubungan toksik, sebaiknya kita harus lebih berani untuk mengambil keputusan, yuk semuanya move on untuk keluar dari hubungan toksik tersebut. Gitu teman-teman. Oke, gimana? Sudah ada pertanyaan kah? Atau mau
bercerita atau mau sharing silahkan jika ada yang mau berbagi cerita. Oh, sudah ada nih Kak Afi. Oke, ini Kak Afi ini sudah ada pertanyaan nih Kak Afi di kolom chat. Saya bacakan ya Kak Afi. Dari Kak Estalia. Oke, boleh silakan. Izin bertanya Mbak Afi, apakah dalam hubungan toksik bisa kita perbaiki? Apakah dalam Oke, suatu terima hubungan kasih loh. Gimana nih Kak, pertanyaannya cukup menantang bukan Kak? Ya ampun. Nih, toksik? terima kasih ya Kak Estalia udah bertanya, apakah dalam hubungan toksik itu bisa diperbaiki? Jawabannya apa? Bisa. Cuman tergantung dalam toksiknya itu apa. Nih, aku mau tanya dulu nih sama Kak Estalia. Yang dimaksud bisa diperbaiki itu dalam kasus toksik yang gimana? Toksik itu kan banyak yang saya sebutkan di awal itu, seperti misalkan atau mungkin komunikasinya yang buruk atau apa nih? Coba tuliskan di kolom komentar dulu. Sekiranya bisa diperbaiki, nanti saya kasih sebuah tips juga ya kalau memang bisa diperbaiki seperti itu. Boleh dituliskan Kak, ini toksiknya dalam bentuk apa nih hubungannya nih? Diselingkuhin atau kayak gimana nih? Biasanya kayak gitu ya Kak, ya kalau misalkan diselingkuhin itu Iya, dia tuh biasanya sudah takut gitu berkali-kali mau Kak. keluar. Biasanya kalau sudah berkali-kali Hmm, diselingkuhin, nah itu udah toksik sih. Kalau menurut aku, ya, terus mending move on. alasan bertahan tuh Iya masih betul. sayang ya, alasannya tuh masih sayang katanya. Mana nih Kak Estalia? Dalam hal apa dulu nih toksiknya? Sekiranya bisa diperbaiki mah diperbaiki, kalau enggak mah kita run aja. Lari kita, nggak mau. Jangan mau nih Iya. lama-lama di hubungan yang toksik, Ya, tertekanan batin loh. Ya, terima tapi kasih kadang Kak Rizky ya. Ya mohon izin Ya, Kak, boleh ya, ini open audio. iya boleh. ya boleh silakan. Silakan. Nah, jadi tadi kan saya izin bertanya ya Kak, apakah dalam suatu hubungan toksik bisa kita perbaiki gitu? Nah, hubungan toksiknya itu contohnya misal kayak gimana ya? Nah, dua orang itu misalnya tidak mau ini loh, tidak mau kalah gitu. Kayak misalnya pengennya tuh menang sendiri gitu contohnya. Berarti Oh, gimana itu? egois ya, Kak, egois ya. Ya jadi kayak Ya, oke. Berarti itu. apa ya? Mm-mm. Bukan senang ya. Kayaknya intinya tuh kayak mau menang sendiri gitu loh. Pokoknya yang ceweknya tuh Ah, bisa menang gitu. Kayak intinya adu ego masing-masing gitu. Terima kasih. mm-mm. Oke, baik, Kak Estalia. Jadi untuk hubungan toksiknya ini itu ketika keduanya sama-sama nggak mau kalah ya, Kak. Nggak mau gimana ya? Mereka itu ingin menang sendiri. Berarti mereka itu egois, ya kan? Hubungan mereka itu nggak mau kalah karena mungkin di antara kedua belah pihak itu atau salah satunya itu ada suatu keinginan yang terlalu muluk-muluk. Biasanya seperti itu. Biasanya eh, sebuah perdebatan yang timbul ketika dalam hubungan terus kita berantem nggak mau kalah itu biasanya karena ada keinginan yang itu terlalu berharap Kak Afi, dan maaf, merasa paling benar di antaranya seperti itu. Nah, terus pertanyaan Kak, ya, ada suaranya? barusan putus-putus. Ada suaranya? Oh, putus-putus. Diulang ya, diulang ya. Sekarang jelas nggak Kak? Jelas, jelas. Aku off cam ya, biar bisa ada suaranya. Jadi pertanyaan Kak Estalia tadi, gimana caranya apa tadi bisa Hubungan diperbaiki toksik. nggak? Iya, hubungan yang nggak mau kalah sama
ingin menang sendiri, berarti itu sama aja egois. Nah, pertengkaran ini biasanya itu timbul ketika salah satu di antara kedua belah pihak ini memiliki sesuatu keinginan yang cenderung muluk-muluk. Bener nggak nih? Ketika salah satu di antara kalian, misalkan Kak Estalia, berharap lebih dengan pasangan kakak, atau mungkin kakak berekspektasi terlalu tinggi sama pasangan kakak, dan pada akhirnya si pasangan kakak nggak bisa menuhin, kalian berantem, dan kalian nggak mau kalah, kalian ingin menang sendiri. Biasanya timbul karena keinginan seperti itu. Terus pertanyaan Kak Estalia, bisa diperbaiki nggak nih? Gitu. Jawabannya bisa ketika yang diperbaiki adalah komunikasinya. Loh, kenapa komunikasinya? Jelas-jelas dari kasus yang terjadi, mereka ingin menang sendiri, ingin gimana, nggak mau kalah. Berarti kan dia komunikasinya juga pasti buruk dong sebelumnya. Seharusnya ketika kita memiliki suatu keinginan atau mungkin ada hal yang aku tuh sebenarnya pengennya kayak gini, aku tuh pengennya kayak gini, kalian tuh harus ngomong sama pasangan kalian, kalian tuh harus gimana ya, meluangkan sedikit waktu kalian ketika lagi bersama tuh buat ngobrol, buat ngomong, aku mau cerita nih, hari ini kayak gini, 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 aku tuh sebenarnya kepengen ini loh. Jadi harus ada komunikasi yang memang harus diobrolkan dengan baik-baik. Jadi nggak apa-apa, aku nih harus, kamu tuh salah, aku yang benar. Jadi nggak kayak gitu. Jadi nggak maunya sendiri gitu. Nggak memenuhi keinginan salah satu pihak aja, seperti itu. Jadi yang pertama adalah komunikasinya dulu yang diperbaiki, Kak Estalia. Ketika komunikasinya sudah baik, ketika kita sedang berdebat atau kita sedang berantem, yang kita perbaiki komunikasinya, kita usahakan kita ngobrol yang baik-baik, atau yang biasanya kita berantemnya di luar gitu ya, kalian harus cari tempat yang mungkin hanya 4 mata untuk ngobrol gitu. Sebenarnya apa sih yang diinginkan kamu, atau mungkin sebaliknya, apa sih sebenarnya yang aku ingin dari kamu, kayak gitu. Jadi nggak berantemnya tuh ingin menang gitu. Jadi kalian harus sama-sama koreksi diri gitu. Yang pertama tadi komunikasi yang diperbaiki, yang kedua adalah sama-sama koreksi diri atau introspeksi diri. Sebenarnya yang kurang dalam diri kita itu apa, dalam dirinya dia apa, dan dari situ kalian tuh harus bisa menerima resikonya. Ibaratnya gini, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh gini, kalau kalian mencintai langit, berarti kalian harus siap menerima segala cuacanya. Bener nggak, Kak? Iya, betul, Kak. Ya, ketika kita mencintai sebuah langit yang indah, entah tiba-tiba ada hujan badai, ada tiba-tiba ada petir, atau mungkin langitnya mendung tapi nggak hujan, ya kalian harus terima. Itu udah resiko kalian cinta sama langit. Sama dengan hubungan kalian. Kalian memilih pasangan itu sebagai pilihan kalian, ya kalian harus bisa menerima kekurangan pasangan kalian. Seperti itu. Jadi tips untuk mungkin bisa dilakukan Kak Estalia ya, untuk memperbaiki hubungan yang toksik karena egois itu ya tadi Kak, komunikasinya dulu yang dibenerin. Terus yang kedua, sama-sama koreksi diri. Sebenarnya yang kalian inginkan itu apa? Nah, yang ketiga, kalian terima segala resiko yang kalian pilih. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu, kalian setelah komunikasinya baik, terus udah diobrolin gitu, kalian tentuin langkah selanjutnya. Jika emang si lawan jenisnya ingin bertahan dengan kata, misalkan dia akan pelan-pelan merubahnya, ikuti saja, berikan dia kesempatan sampai sejauh mana dia bisa membuktikan perubahannya, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dari pasangannya udah nggak bisa diperbaiki nih, emang bener-bener orangnya tuh keras kepala, udah egois, emang bener-bener udah terlalu mementingkan dirinya sendiri, pengennya menang terus, dan emang udah bener-bener kakak ngerasa capek daripada kakak terus-terusan dihantui rasa trauma atau nggak tenang, kalian boleh cari jalan yang lebih baik, atau mungkin
kalian bisa break dulu, kalian sama-sama perbaiki diri kalian dulu, seperti itu. Itu jawaban dari saya, atau mungkin Kak Novi nih mau nambahin. Kak Ya, Novi kan boleh sudah nih. Ya, oke. Mungkin berpengalaman. enggak juga. Mungkin gini ya, biasanya itu yang pertama itu tuh biasanya kita harus ngontrol emosi kita, menenangkan diri biasanya. Dan betul kata Kak Afi tadi, dengan pikiran-pikiran yang positif, sekarang kita sudah bisa melatih dengan berpikir positif, jadi kita bisa berpikir sebelum berbicara nih, sebelum bertindak dan mengetahui apa sih dampak ke depannya gitu. Tapi yang menurut saya sih yang paling Iya, penting itu menenangkan diri dulu terlebih dahulu dan mengkoreksi dulu, memikirkan, berpikir sebelum berbicara dan mengetahui dampak-dampak ke depannya itu seperti apa. Jika masalah dibicarakan dengan tenang itu, jadi kita bisa setelah mengontrol emosi itu, kita mungkin bisa menenangkan diri sehingga emosi kita juga tidak akan membuat konflik yang lebih meledak lagi ataupun jadi berantem hebat seperti itu. Jadi bisa setelah tenang baru bisa mencoba berkomunikasi untuk memecahkan masalahnya seperti apa. Betul, dengan berkomunikasi dengan yang baik tadi Kak Afi bilang. Mungkin itu saja dari saya. oke, baik. Itu jawabannya ya dari saya dan tambahan dari Kak Novi nih, Kak Salia. Sudah cukup untuk jawabannya atau masih ada yang perlu ditanyakan nih? Atau mau sharing silahkan. Ganjal, apa masih yang lain kurang? nih, jangan diem-diem baik nih, diem-diem baik. Ya, silakan yang Ya. lain boleh. Terima kasih Mbak Novi dan Mbak Afi. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Semangat ya, Kak. Pokoknya jangan nyerah, semangat. Nih, ayo satu lagi nih. Nanti sebelum sesi akhir, sebelum kita lari dari hubungan yang toksik, ayo ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Emang semuanya berhubungan toksik nih Kak? Semuanya kan enggak juga. Tapi pasti sih ya, Kayaknya mungkin iya ya. Kak, soalnya pada semangat. Ada semangat ya, pagi-pagi udah join. Udah join nih. Enggak lah, pasti enggak semua hubungan tuh toksik. Kadang emang kita tuh sebenarnya mengartikan hubungan toksik itu bener kata dosen kita waktu itu, Kak, inget nggak, mental kita itu terlalu lemah. Untuk anak-anak zaman sekarang tuh mental kita terlalu lemah seperti itu. Karena kadang sebenarnya karena masalah sepele aja mereka tuh udah tahu hubungannya tuh toksik. Sebenarnya tuh dia tuh perlu introspeksi diri juga gitu loh. Ya. Cuman Dan, mental anak sekarang kayak dan hubungan toksik itu pun ada hal yang baiknya yang kita bisa dapat pelajarin kan dari pengalaman itu, dari masalah tersebut itu kita jadi bisa belajar sehingga untuk kedepannya hubungan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam berhubungan. iya Gitu. seperti itu. Ini mungkin kayaknya udah cukup ya Udah kayaknya cukup ya. ya? Kalau mau ada yang tanya, coba angkat tangannya dong. Kalau enggak, biar enggak nunggu nih. Ayo. Mungkin sudah cukup Ini ya kalau Kak. tunggu ya sampai Atau udah kita. Mungkin nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp aja Kak, nggak apa-apa. Nanti boleh di tes gitu. Kita tutup cukup. aja nggak apa-apa Kak. Oke, siap Kak Wahidatul. Kita mau seksi dokumentasi dulu Kak. Kak Ya, Alfi? boleh. Untuk yang belum on cam, silakan boleh on cam. Nggak apa-apa, kalian nggak usah. Aduh, aku belum pakai ini, belum pakai itu. Nggak apa-apa. Pokoknya seadanya kalian aja. Kayak diri kalian, pokoknya nggak apa-apa. Kalian nggak perlu pakai baju yang gimana-gimana. Udah, pokoknya posisi kalian di mana saat ini on cam. Sebentar aja buat Yang bisa on sesi cam, silahkan. Kita foto yang bareng-bareng. lagi di pasar, yang lagi ya, pokoknya buka aja sebentar nggak Terima apa-apa. kasih. Berarti tandanya kalian waktu ya. Tuh.
Yang lagi di luar nggak apa-apa on cam biar kelihatan, berarti saking semangatnya kalian nih, ya kan? Ngikutin acara kali Oke, ini. kita mulai Ayo aja Kak, ya, Kak. Kak Arsi buka sebentar, ayo. Aku panggilin satu-satu nih. Udah, kita mulai. Ya, yuk. Oke, mulai ya, sebentar. Sebentar. Nanti dihitung ya, Kak. Oke. Oke, 1, 2, ditahan dulu ya. Setelah 3, ditahan dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Satu lagi, Kak, boleh? Oh, satu lagi. Sebentar. Ya. Kayak bebas. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3. Udah ya. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Pelatihan hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman semua atas perhatian dan waktunya. Semoga pelatihan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Vivi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk Kak Novi waktunya ya. Kak Afi. Iya. Sama, Boleh selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Boleh yang mau live, Mau keluar? Keluar. Ya. Alhamdulillah kenyang. Ini satu lagi. Saya, ntar dulu.